Hai semuanya, kembali lagi di channel Dragon Ball First. Konten kali ini agak berbeda, yaitu serba-serbi Dragon Ball. Nah, kalau ngomongin Dragon Ball, anime dan manga yang sangat legendaris tentunya tidak lepas dari campur tangan penciptanya, yaitu Akira Toriyama. Dialah orang dibalik kesuksesan Dragon Ball yang mendunia. Bahkan Eiichiro Oda, sang pencipta One Piece, dan Masashi Kishimoto, pengarang Naruto pun adalah penggemar berat Dragon Ball. Masih banyak lagi mangaka-mangaka lainnya yang sangat terinspirasi dari cerita Dragon Ball. Tapi siapa sangka kalau Indonesia juga menginspirasi Akira Toriyama dalam membuat cerita Dragon Ball loh. Penasaran? Sebelum ke sana kita bahas dulu si Om Akira Toriyama ini. Akira Toriyama-san memulai karir mangakanya dengan membuat karya manga pertama berjudul Wonder Island. Ternyata karyanya ini tidak sukses. Setelah itu beberapa manga lainnya juga tidak sukses. Sampai akhirnya dia menciptakan manga dengan karakter gadis unik bernama Arale dalam kisah Dr. Slump. Nggak disangka Dr. Slump cukup sukses saat itu, sampai dibuat animenya. Jadi Akira Toriyama lebih dulu terkenal karena cerita dari Dr. Slump. Tapi temannya yang tahu kalau Akira Toriyama adalah fans Jackie Chan, Bruce Lee, dan film kungfu, dia menyarankan agar Akira Toriyama membuat manga tentang kungfu. Maka muncullah cerita Dragon Boy, cikal bakal dari Dragon Ball. Lalu lahirlah Dragon Ball pertama kali di tahun 1984. Akira Toriyama memadukan legenda Sun Wukong, si keras sakti, dengan martial art Jackie Chan dan Bruce Lee menjadi sosok Son Goku. Ternyata hasilnya luar biasa. Dragon Ball menjadi manga favorit di seluruh Jepang. Bukan hanya di Jepang, Dragon Ball dengan cepat digemari hingga ke mancanegara, bahkan sampai ke Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia nih, seperti yang Mimin bilang, Akira Toriyama juga terinspirasi dari Indonesia dalam membuat Dragon Ball. Jadi, kembali ke awal tahun 1985, Akira Toriyama bersama istrinya berencana untuk trip ke Bali. Di sana dia ditemani oleh tour guide bernama Wayan Budiasa. Nah, Akira-san ternyata sangat terpukau dengan keindahan Bali dan senang dengan bagaimana Wayan Budiasa ini menemaninya selama di sana. Maka banyak hal yang dia ambil dari perjalanan di Bali untuk masuk dalam cerita Dragon Ball. Contohnya adalah gerbang khas Bali yang ada di hotel tempat dia menginap, muncul pada desain tempat turnamen Tenkaichi Budokai. Bukan hanya itu, Pak Wayan Budiasa pun sebagai kreditnya dimasukkan ke dalam manga Dragon Ball miliknya. Bisa dilihat jelas wajahnya dan namanya terpampang di sana. Yang lebih jelas lagi, kami Senin menenteng sebuah koper dengan stiker Bali dan bertulis Wayan. Ditambah lagi, para kru dari Tenkaichi Budokai selalu memakai udeng, yaitu ikat kepala khas Bali. Jadi cukup besar lah ya pengaruh Indonesia, khususnya Bali, dalam cerita Dragon Ball. Karena turnamen Tenkaichi Budokai sering tampil di dalam cerita Dragon Ball, mulai dari Goku kecil bahkan sampai Gohan anaknya sudah dewasa. Nah, kembali ke suksesnya Dragon Ball, Akira Toriyama mendapatkan banyak sekali penghargaan. Dari sana jasanya juga sering dipakai untuk desain karakter dari banyak game. Sebut saja seri Dragon Quest, lalu Chrono Trigger, Tobal Number One, dan masih banyak lagi. Selain itu, dia juga mengerjakan beberapa manga lainnya seperti Kajika, Go-Go Eggman, dan Sandland. Hingga sekarang Dragon Ball tetap menjadi karyanya yang masih berlangsung, meskipun dibantu oleh Toyotaro asistennya dalam membuat Dragon Ball Super. Nah, demikianlah kisah singkat tentang Akira Toriyama dan pengaruh Bali Indonesia di dalam cerita Dragon Ball. Sampai jumpa di serba-serbi Dragon Ball yang lainnya. Terima kasih.